Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah, sekarang, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah, sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Yesus, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Yesus, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, kami rindu Yesus, kami rindu Yesus, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat Haleluya, terima kasih. Kami siapkan hati kami menikmati firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami. Terima kasih, kami tolak setiap kuasa kegelapan roh jahat, roh najis yang ingin mengganggu kami. Darah anak domba Elohim membungkus kami semuanya. Terima kasih, awal hingga akhir kami serahkan waktu yang ada demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Rende benaventuranza abundante siempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, kita akan teruskan ya.
yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekarang kita sampai pada kebenaran, ya. Menyembah, sebetulnya saya katakan roh dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Nah, tapi mau tidak mau khotbahnya dibuat 2 kali, ya. Nah, kita akan melihat di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Masiah, yaitu kebenaran yang Elohim anugerahkan berdasarkan iman. Perhatikan, berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati firman atau Taurat, melainkan kebenaran karena iman kepada Yeshua Masiah. Ya, saya akan ajak saudara membaca di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 10. Namun jika Masiah di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi perhatikan bahwa roh itu hidup karena kebenaran. Jadi roh dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Roma 7, ya. Hanya 3 ayat ini pagi ini. Roma pasal 7 ayat 14 sampai 17. Roma pasal 7 ayat 14 sampai 17. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Jadi, jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki atau yang aku benci, berarti aku menyetujui bahwa hukum Taurat atau firman itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Lompat ayat 20. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Ayat 22 dan 23. Sebab di dalam hatiku atau rohku atau otakku, di dalam batinku, aku suka akan hukum Elohim atau firman atau Taurat. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 24. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Elohim melalui Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi aku sendiri melayani hukum Elohim dengan rohku atau akal budiku, tetapi melayani hukum dosa karena tabiat dagingku. Haleluya. Kitab sucinya ditutup. Ini sesuatu yang perlu diperhatikan sungguh-sungguh. Nah, saudara, sebab kalau saudara tidak mengerti ini, maka saudara benar-benar nggak akan tahu atau tidak bisa menjadi penyembah. Jadi minggu lalu kita sudah menyinggung tentang apa itu roh. Roh itu elektron, cahaya, gelombang, frekuensi, getaran. Dan roh itu, saudara, kalau di dalam organ tubuh kita, itu ada di otak kita.
Itu sudah saya katakan tahun 87 kira-kira, waktu saya khotbah di kaum muda di Surabaya. Mengapa? Alasan saya adalah manusia itu dalam dunia medis mengenal suatu teknik untuk transplantasi atau pencangkokan organ tubuh. Memang benar, saya pernah membaca dalam iskan ya, ketika levernya itu harus dibuang sebagian, lalu mendapatkan lever dari orang Cina ya, ke Tiongkok dia. Nah, dia sempat bergurau, saudara. Ini orang Cina ini, nah, dalam iskan kan Muslim ya, tidak makan babi dia. Orang Cina ini kan makan babi. Saya khawatir kalau saya setelah dapat levernya orang Cina ini, saya langsung suka babi. Dia bilang. Karena dia bilang ada banyak kasus, contoh, bahwa orang-orang tertentu yang mendapat cangkok hati atau lever, itu tiba-tiba dia punya kebiasaan seperti yang biasa dilakukan orang yang jadi donor lever itu tadi. Jadi itu menurut Dahlan Iskan itu sungguh, ya saya percaya dia Dahlan Iskan kalau ngomong kan masa dia mau bohong. Jadi dia kasih contoh, ada seseorang itu setelah diberi transplantasi lever, tiba-tiba dia itu pinter main judi. Padahal dia itu tidak pernah main judi seumur hidup dan tidak suka berjudi. Nah, setelah diselidiki ternyata donor lever itu penjudi hebat. Nah, jadi saudara lihat, nah ini nanti berawal dari ini. Saya akan menerangkan kepada saudara roh kita itu ada di mana. Nah, tetapi meskipun mungkin kebiasaan dari donor lever itu bisa menjadi kebiasaan baru dari si penerima ya, lever, tapi tentu kadarnya tidak terlalu banyak ya, dan tidak mengubah aku atau kepribadian orang tersebut. Nah, ini yang penting. Jadi ada mau cangkok apa saja, ginjal ya, bahkan kalau bisa paru-paru, kalau bisa ya. Setahu saya paru-paru ini belum ada, setahu saya. Maaf kalau ternyata sudah bisa. Yang bisa itu kebanyakan ginjal, mata, ya, kulit. Lalu kalau jantung juga setahu saya belum. Ya, cangkok ginjal ada mungkin, tapi seringkali dikasih alat-alat pompa buatan. Tapi yang jelas tidak ada cangkok otak. Saudara, kalau sampai ada orang bisa diberi cangkok otak, nah, ini yang saya katakan tahun 87 ya, persis seperti ini saya katakan. Kalau sampai kepala monyet dipotong, lalu ada manusia yang otaknya sudah rusak tapi tubuhnya masih cukup bagus, cepat-cepat lalu dicangkokkan, jadi orang itu diberi kepala monyet, saya bilang dia itu tetap manusia atau jadi monyet. Menurut saudara? Menurut saudara apa? Tetap manusia atau jadi monyet? Pasti jadi monyet. Itu sebabnya cangkok otak itu tidak pernah diizinkan dalam dunia kedokteran. Karena dua orang aja sama-sama manusianya. Misalkan saya, kepala saya dipotong, diganti kepalanya Isdiono, saya pasti berperilaku persis Isdiono. Semua ilmu saya pasti hilang. Saya pasti nggak bisa khotbah. Saya pinter dagel, kayak Isdiono pinter dagel. Nah, gitu, bisa ngerti saudara ya. Jadi lalu saya simpulkan roh atau kesadaran tertinggi manusia itu ada di otak. Ya. Nah, nanti dari sini kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan bersatu dengan Roh Kudus. Lalu kita bisa bersatu dengan Elohim dalam rohnya. Dan saudara akan bisa memaknai kata-kata Rasul Saul. Bayangkan Rasul Saul itu berkata aneh sekali. Manusia dalam naturnya sebagai makhluk yang berdosa
Maka manusia itu di dalam rohnya, dia itu tahu sesuatu yang benar. Bahkan dia ingin melakukan yang benar sesuai dengan firman Elohim. Tetapi anehnya, ketika dia melakukan suatu perbuatan, ternyata justru itu melanggar atau melawan firman. Sehingga Rasul Saul berkata, apa yang ingin kulakukan tidak kulakukan. Justru yang ku benci itu yang kulakukan. Nah, lalu dia menyimpulkan, kalau aku melakukan sesuatu yang ku benci, dan yang ku benci itu ternyata adalah firman Elohim atau Taurat, berarti aku mengamenkan atau mengakui bahwa firman itu benar. Lah, kalau aku mengakui firman itu benar, tetapi ternyata aku berbuat melawan firman, disimpulkan Rasul Saul, dan ini mengejutkan kesimpulannya, maka berarti yang melakukan pelanggaran firman itu bukan aku, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Lalu dia berkata, manusia celaka aku ini. Lalu dia menyimpulkan, hanya Yeshua HaMashiach yang bisa menolong. Dan dia simpulkan lagi, jadi dengan rohku aku melayani kehendak Elohim, tapi dengan tubuhku aku melayani hukum dosa. Ya, ini penting, saudara. Dan ini bisa diterangkan secara biologi. Ya, jadi saya akan menerangkannya dalam ilmu manusia. Saudara, kalau saudara memakan sesuatu, gula misalkan, manis apa enggak? Manis, ya. Yang merasakan manis itu lidahmu atau otakmu? Yang merasa manis itu lidahmu atau otakmu? Saya langsung ke lidah. Kalau saudara melihat dengan mata, yang melihat matamu atau otakmu? Yang melihat matamu atau otakmu? Mata kita itu hanya lensa yang meneruskan gambar atau bayangan itu ke jaringan otak melalui syaraf-syaraf. Ketika diterima oleh otak kita, semua gambar yang kita lihat itu terbalik. Tetapi ketika dikembalikan ke mata, gambar itu kembali normal, tidak terbalik. Nah, saudara, yang melihat itu otak. Ketika saudara mendengar dengan telingamu, telinga kita itu hanya seperti speaker. Itu namanya gendang telinga, selaput yang bergetar. Jadi persis loudspeaker itu, ada membrannya itu ya. Jadi kalau saya ngomong di loudspeaker itu dengan mic ini sama. Mic ini speakernya kecil sekali ya, membrannya kecil, diameternya 1,5 cm. Kalau itu besar. Jadi mic ini juga bisa keluar suara. Kalau saya gunakan sebagai untuk keluaran suara, tapi kecil suaranya. Nah, ini biasanya untuk masuk, lalu keluarnya di loudspeaker. Tapi speaker itu gambarnya gendang manusia, gendang telinga. Saya ngomong di situ, maka itu membran yang dari kertas atau polipropilen atau apa saja, bisa dari titanium atau apa saja, itu bergetar. Dan getarannya ini sesuai dengan frekuensi suara saya. Lalu getarannya ini akan diteruskan ke jaringan-jaringan elektronik yang disebut amplifier, pengeras. Nah, dari mulai pre atau awal sampai ke power yang di belakangnya akan dikeluarkan ke loudspeaker lagi yang sama dengan suara yang keras. Yang saya tanyakan, yang bisa mendengar atau menyampaikan suara kita itu membrannya atau jaringan-jaringan yang ada di dalam, skema jaringan elektronik yang ada di dalam sebuah amplifier. Menurut saudara yang mana? Nah, bingung kan? Itu dua-duanya bekerja sama. Yang satu cuma bergetar, tetapi yang otaknya akan mengolah getaran itu sedemikian rupa sampai getaran itu menjadi suara yang bisa dimengerti.
mengerti. Nah, sama juga dengan telinga saudara. Ketika saudara mendengar suara apapun, telinga gendang kita itu hanya bergetar dengan frekuensi dan amplitudo yang khusus. Lalu itu akan diteruskan melalui jaringan-jaringan syaraf sampai ke otak kita. Lalu di otak itu akan diterjemahkan sebagai suara-suara tertentu. Sehingga saudara akhirnya bisa mendengar. Oh, itu aku, dia, engkau, itu, ini. Nah, kan semua ada bedanya, saudara. Nah, jadi saudara akhirnya bisa. Ini hanya bergetar dia. Dia tidak bisa menerjemahkan, tetapi tanpa dia bergetar, otak tidak bisa menerjemahkan. Tidak bisa menerjemahkan. Tetapi yang aneh adalah ketika manusia mati suri, koma. Nah, waktu koma, manusia dinyatakan koma kalau semua panca inderanya itu tidak berfungsi lagi. Gendang telinganya meskipun bergetar, mungkin dengar suara gendang tetap bergetar, tapi jaringan-jaringan syaraf yang meneruskan getaran itu sudah lumpuh. Mata mungkin bisa dibuka gini, tapi tidak bisa meneruskan bayangan karena jaringan-jaringan yang meneruskan bayangan ke otak juga sudah lumpuh. Itu namanya mati suri, koma. Tapi yang aneh dalam semua kasus, orang yang tidak lagi telinganya bisa mendengar, matanya nggak bisa melihat, mulutnya nggak bisa ngomong, ternyata ketika dia bangun kembali, sembuh dari sakitnya, dari komanya, dia bilang dia bisa mendengar semua orang yang berbicara. Padahal telinganya sudah nggak berfungsi lagi. Nah, di sini kita akan lihat bahwa yang mendengar itu adalah otak atau elektron-elektron kita. Saudara masih ingat waktu saya cerita tentang saudara tentang air, kristal air. Masih ingat? Jadi galon-galon air ditulisi air yang menyehatkan. Tidak ada thank you water gitu ya. Terima kasih air, kamu menyehatkan saya, kamu menyembuhkan saya. Saudara tulis seperti itu, kristal air itu jadi luar biasa indah. Dan lalu kristal air yang begitu indah itu ketika kamu minum, itu akan sungguh-sungguh akan menyehatkan kamu. Itu sebabnya air selalu digunakan sebagai media kesembuhan. Nah, saya sendiri sering kalau ada orang sakit minta didoakan, jaraknya jauh, saya cuma kasih air. Air saya tumpangi tangan, lalu saya doakan, minum air, sembuh. Nah, mengapa? Padahal air ini cuma ada unsur hidrogen dan oksigen. Dua unsur yang menjadi satu. Ya toh? Ini molekul air namanya. H2O. Hidrogennya 2, oksigennya 1. Hidrogen dan oksigen disebut atom. Nah, tetapi ini atom-atom ini dan H2O itu tentu 3 atom ya toh. Hidrogennya 2, 1 oksigen. Ini ada elektron, proton dan neutronnya. Dan elektronnya ini yang aktif ya. Jadi dalam atom yang selalu aktif bergerak dengan kecepatan cahaya itu adalah elektron. Ya, itu sebabnya semua benda listrik disebut benda elektrik. Ya. Sedang proton dan neutronnya itu bergetar di tengah. Tapi bergetar, tidak pernah berhenti. Tanpa dia bergetar, elektronnya tidak akan bisa mengorbit, mengelilingi. Jadi antara vibrasi dan gelombang kecepatan elektron itu dua hal yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi atom itu nggak bisa dipisahkan sendiri-sendiri, neutronnya sendiri, protonnya sendiri, elektronnya sendiri. Kalau sudah dipecahkan begitu, bukan atom namanya. Ya, nah kembali lagi. Jadi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa otak kita lah sumber semuanya. Termasuk ketika saudara makan. Rasa manis, rasa asin, rasa gurih atau umami, rasa pahit, ya. Apapun. Mengapa lidah kita kok merasakan itu? Kok bukan otakmu yang merasa? Loh, saudara bisa merasakan otakmu nggak? Kamu cuma bisa merasakan otakmu ketika kamu itu sakit kepala. Betul nggak?
Baru di situ kamu tahu bahwa kamu itu punya otak. Jadi yang tidak pernah sakit kepala, saya curiga itu. Siapa tahu kalau dibuka kosong. Enggak, saudara, ini bergurau. Berbahagialah orang yang tidak pernah sakit kepala. Orang yang tidak pernah sakit kepala itu biasanya orangnya bukan pemikir. Senangannya tidur. Ada masalah apa-apa, enggak usah dipikirin. Ada masalah, enggak usah dipikirin. Itu biasanya hampir tidak pernah sakit kepala itu ya. Itu sebabnya kalau orang banyak masalah selalu bilang sakit, bikin sakit kepala saja gitu ya. Saudara kalau dengar khotbah di sini tidak sakit kepala ya? Ya, betul. Ya, jadi saudara kembali lagi, kenapa kok saudara bisa merasa manis? Kok bukan otakmu yang terasa manis? Otak itu hanya bisa merasakan sakit. Tapi yang enak-enak itu di lidahmu, betul nggak? Kenapa? Nah, ketika lidah itu diberi gula, maka semua kandungan molekul-molekul gula itu tadi, senyawa dan sebagainya itu dalam bentuk partikel gula itu langsung diteruskan oleh lidah kita. Lidah kita itu sensornya luar biasa banyaknya. Jadi kalau saudara lihat lidah itu dibesarkan, lidahmu itu bukan poros, dia seperti kuncup-kuncup bunga yang mekar. Ya, jadi kayak ubur-ubur gitu ya, tapi menghadap ke atas. Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat lidah ini. Nah, jadi itu kuncup-kuncup seperti bunga-bunga yang banyak bertebaran itu. Nah, itulah yang akan meneruskan semua zat-zat kimia apapun yang kita masukkan ke mulut, itu langsung diteruskan ke otak. Lalu secepat kilat, otak itu akan memerintahkan tubuh kita mengeluarkan zat-zat khusus yang langsung dikirim ke lidah kita kembali, sehingga kita bisa merasakan itu. Itu saudara. Dan itu coba cepatnya berapa detik? Kalau saudara jilat gula, apa nunggu sampai 5 detik, 10 detik, baru terasa ya. Atau langsung? Nah, langsung toh? Nah, begitulah kecepatan elektron di dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita tuh ada aliran elektron. Yang ya elektron itu kecepatannya bisa cahaya. Tapi mungkin saja kecepatannya di dalam tubuh kita tidak tahu kecepatannya berapa, belum ada orang yang bisa mengukur soalnya, ya. Tapi paling tidak begitu saudara makan langsung terasa. Padahal ini harus disampaikan ke otak terlebih dahulu informasinya. Ini zat-zat ini diinformasikan. Lalu otak akan memberikan sinyal, lalu memerintahkan hormon-hormon, enzim, zat-zat kimia dalam tubuh kita untuk merasakan itu. Itu sebabnya kalau kamu sakit, ya kalau kamu sakit, kadang asin nggak terasa asin, betul. Kadang gurih nggak terasa gurih. Kadang mulutmu cuma terasa pahit, manis nggak terasa manis. Kadang makanan terasa hambar padahal asin. Loh, pernah toh? Apalagi ketika kena corona toh? Kenapa? Karena ketika kita sakit, semua homeostatik atau sistem tubuh kita yang sempurna untuk menghasilkan semua kimiawi cairan apapun itu semuanya kacau balau. Sehingga ketika otak memerintahkan zat-zat tertentu untuk merasakan manis misalkan, atau pahit, atau asin, maka tidak genap itu jumlah dari zat-zat kimia cairan dalam tubuh kita. Sehingga akhirnya kita bisa, yang kita rasakan tidak seperti biasanya. Ya, jadi kalau saudara sakit, maka seluruh sistem tubuh saudara itu akan terganggu. Ya, itu bisa dilihat dari mulut kita. Ya, sampai di situ dulu. Tetapi sekarang, ketika otak itulah yang memerintahkan untuk melihat, untuk mendengar, dan otaklah sumber jaringan yang bisa mengolah itu semuanya. Tetapi karena otak itu hanya di kepala kita, mengatur semua jaringan yang ada, sedangkan yang bekerja adalah anggota tubuh kita, maka secara evolusi, saya katakan evolusi itu suatu perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama sekali.
entah berapa juta tahun. Kalau revolusi itu cepat, kalau evolusi itu lambat luar biasa, ya. Lambat laun bukan lagi otak yang bisa merasakan, bukan lagi mata, bukan lagi otak yang bisa melihat dan sebagainya. Seolah-olah mata kita itu punya kemampuan melihat, seolah-olah telinga kita punya kemampuan mendengar, seolah-olah mulut kita lah yang punya kemampuan untuk mengecap. Nah, dari sini saya akan menerangkan tentang bedanya roh dengan tubuh kita. Roh itu otak, tubuh itu seluruh anggota yang kelihatan. Ketika Rasul Saul berkata, hukum dosa yang bekerja di dalam aku. Di dalam aku di sini dia terangkan di dalam dagingku. Hukum dosa yang bekerja di dalam dagingku. Saudara ini sadar enggak kalau saudara bukan binatang? Sadar enggak? Sadar. Sadar enggak kalau saudara ini bukan orang yang di sebelahmu? Coba lihat sebelah. Nah, sadar enggak kalau kamu bukan dia? Sadar. Sadar enggak kalau saudara ini bukan saya? Sadar enggak saya ini siapa? Sadar. Sadar enggak saudara kalau saudara bukan pohon? Sadar nggak kalau saudara berbeda dengan burung? Sadar lah. Nah, apa kesadaran itu? Sampai hari ini fisika kuantum tidak bisa menerangkan kesadaran itu apa. Itu masih dicari terus. Kesadaran itu apa? Lah, saya akan coba menerangkan kesadaran bukan berdasarkan fisika kuantum, berdasarkan firman. Kesadaran itu terjadi ketika Elohim mengutus rohnya, lalu kita tercipta. Ilmu pengetahuan secanggih apapun, kalau dia tidak kembali kepada Elohim sang pencipta, dia akan mengalami jalan buntu. Dalam tahap-tahap tertentu, sains atau pengetahuan bisa menjadi jembatan untuk kita mengerti firman. Tapi pada akhirnya semua ilmu pengetahuan harus dijawab dengan firman. Itu yang benar. Nah, saudara, tidak mungkin manusia punya kesadaran kalau sang pencipta itu bukan sumber kesadaran. Betul nggak? Betul nggak? Itu yang membedakan kita dengan apapun. Kita sadar saya ini bukan siapa-siapa, hanya diri saya. Saya sadar diri saya namanya ini. Saya sadar saya ada di sini. Saya sadar saya senang ini, saya tidak senang ini. Itu namanya kesadaran. Nah, kesadaran itu dalam ilmu-ilmu filsafat dan sebagainya itu disebut aku atau ego. Ya, aku atau ego itu yang disebut dengan kepribadian. Kesadaran. Jadi kalau manusia itu jadi gila, kesadarannya itu kacau banget, sehingga dia tidak karu-karuan. Ya toh? Ngerti maksud saya? Jadi tidak karu-karuan karena kesadarannya hilang. Kesadarannya kacau balau. Nah, selama kesadaran kita itu genah atau normal, itu kita dianggap orang normal atau waras. Nah, kesadaran itu dari mana? Kesadaran itu dari elektron. Saya sering berkata, jadi elektron itu sadar. Kalau diamati dia sadar, lalu jadi foton atau partikel. Ketika tidak diamati dia sadar juga atau tahu, dia jadi gelombang. Loh, aneh kan? Aneh sekali itu. Mau manusia melihat, mau fotoelektrik yang melihat, kalau dimatikan dia jadi gelombang, kalau dinyalakan dia langsung jadi partikel lagi. Dia itu kesadaran. Kenapa? Karena elektron, atom ini semuanya itulah yang disebut dengan energi, dengan roh. Jadi sumber dari semua kesadaran adalah sang sadar, saudara. Aku ada ya aku ada. Yahweh Elohim Bishan di dalam Yeshua HaMashiach itu adalah sumber kesadaran seluruh alam semesta.
Kalau tidak ada sumber kesadaran, tidak mungkin kita ini sadar. Begitu ya. Nah, jadi gini. Ketika saudara punya otak, otak ini sumber elektron, sumber penggerak elektron. Sekalipun elektronmu ada di seluruh tubuhmu, nggak ada. Tapi yang menggerakkan itu adalah otak kita. Misalkan batang otak itu kecil sekali, hanya 1,5 cm panjangnya. Di belakang, di bawah, di belakang dan di bagian otak paling bawah, yang terhubung dengan sumsum tulang belakang. Ya, adik saya Paulus itu dokter bilang batang otaknya pendarahan, sehingga akhirnya ya sudah ketemu Yesua, ya toh. Nah, ini batang otak ini saudara, itu yang memerintahkan paru-paru kita itu bisa terus berkembang, bernapas. Coba saudara, kalau napasmu kamu hentikan, berarti kamu melawan batang otak. Bisa nggak kamu melawan? Bisa nggak? Coba jangan bernapas. Kecuali dicekik. Jantungmu berdetak. Apa kamu sengaja? Kamu bisa sengaja? Nggak bisa. Itu semua batang otak. Dan semua otak, bagian otak manapun, itu bersinergi, bekerja sama untuk menghasilkan gerakan apapun, untuk membuat saudara bisa berpikir, membuat saudara bereaksi, bertindak, berkemauan apapun, semuanya itu otak. Dan otak ini dengan elektronnya bisa memerintahkan apapun. Ketika otak bilang, ambil barang itu, elektronnya set langsung. Semua elektron ini mengalir seperti listrik, seperti saudara saklar, saudara pencet, langsung lampu menyala. Ambil itu, masa ambil itu, ayo tangan, ayo naik, oh, pelan naik, bisa gini, langsung ambil, langsung ini. Oh, saudara olahraga bulu tangkis, pingpong, cepat sekali. Padahal itu otak semua yang memerintahkan elektron. Jadi elektronnya cepat luar biasa. Nah, nanti ini saudara, jadi otak itu adalah sumber kesadaran. Roh itu adalah sumber kesadaran. Tetapi tubuh akhirnya juga bisa menjadi sumber kesadaran. Karena dalam anggota tubuh kita itu juga ada elektronnya. Tetapi sumber kesadaran yang ada di dalam tubuh kita, di dalam daging kita, itu dikuasai oleh yang namanya suatu hukum. Hukum dosa. Kalau otak kita, akal budi kita, atau batin kita, itu bahasa sama semua artinya, itu dikuasai oleh hukum Elohim. Mengapa? Karena roh manusia berasal dari roh Elohim. Nanti saudara mungkin tanya, loh Pak, kalau memang rohnya manusia itu adalah rohnya Elohim, apa perlu lagi Pak? Kita itu roh kudus. Apa bedanya roh kudus dengan roh Elohim? Nah, ini akan saya terangkan. Saudara, ketika otak kita sebagai pusat kesadaran itu tahu apa yang benar dan salah, saudara harus tahu bahwa tubuh kita sebagai juga kesadaran yang kedua, atau aku yang kedua, itu punya hukum bukan benar salah, tapi untung atau rugi, baik atau jahat. Ini yang saya katakan manusia sudah jatuh dalam level binatang. Karena binatang itu nggak tahu benar salah, hanya tahu baik dan jahat, baik atau tidak baik, menguntungkan atau merugikan. Nah, saudara, jadi pada akhirnya dalam kurun waktu yang lama, ketika dosa menguasai seluruh manusia dalam ribuan tahun, maka manusia itu mengembangkan suatu aku yang unik, mengembangkan kesadaran yang unik.
Seolah-olah mereka memiliki dua kesadaran atau dua aku. Lah, ini nanti saudara, di dalam dunia medis, khususnya tentang jiwa manusia, ya, ada istilah suatu penyakit yang disebut dengan skizofrenia. Ada lagi disebut bipolar. B itu dua, polar itu kutub. Bumi ini ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi ada listriknya loh bumi ini, ya. Ada kutub utara dan kutub selatan, ada min, ada plus, gitu ya. Nah, manusia itu sama. Manusia itu juga ada kutubnya. Dan kutubnya manusia itu bukan kutub utara atau selatan, tapi aku batin dan aku daging. Ya, ini saya pakai bahasa saya. Ya, tentu saja apa yang saya ucapkan ini saudara cari di buku teologi manapun nggak ada. Aku roh atau aku batin dan aku daging itu nggak ada, saudara. Itu hanya istilah saya untuk saudara itu mudah untuk mengerti, ya begitu. Jadi ada dua aku di dalam diri kita. Itu sebabnya Rasul berkata, aku sebagai roh atau batin itu senang melakukan firman, senang melakukan Taurat. Tetapi aku sebagai daging yang terjual dalam kuasa dosa, ternyata aku ini senang melakukan yang justru bertentangan dengan firman. Nah, kalau sudah demikian, dia bilang, bukan aku lagi. Yang dimaksud bukan aku roh, bukan aku sebagai batin, yang adalah sebetulnya sang aku yang sejati, ya, yang melakukannya. Tetapi aku yang palsu, aku KW, kualitas yang di bawahnya, yaitu aku daging, itu yang melakukannya karena dikuasai oleh dosa. Sehingga aku daging ini bahkan tidak bisa mewakili aku roh. Karena aku daging ini sebetulnya bukan sang aku. Hanya dalam evolusi yang begitu lama, maka daging manusia itu seolah-olah memiliki suatu kesadaran. Dan kesadarannya itu hanya berbuat dosa. Dan karena kesadarannya terbentuk seperti ini, seolah-olah dia adalah sang aku. Padahal dia dikuasai oleh dosa. Maka Rasul berkata, yang melakukannya bukan aku, yaitu aku yang sejati, sebagai roh Elohim yang menjadi rohku, tetapi yang melakukannya adalah dosa yang ada di dalam dagingku. Di sini inilah pusat dari anugerah. Orang tidak akan mengerti anugerah itu dengan baik kalau tidak mengerti ini. Saya akan lanjut. Sampai di sini saudara mengerti semua? Mengerti semua? Ketika kesadaran manusia menjadi begitu kuatnya, aku roh dengan aku daging sama-sama kuatnya. Apalagi aku daging ini bisa dikuasai oleh roh-roh jahat. Ya. Aku roh tidak bisa dikuasai kecuali dia memberikan dirinya. Ya, itu bedanya. Jadi roh-roh jahat itu hanya bisa dalam suatu dimensi daging atau lahiriah. Dimensi roh dia tidak bisa mengganggu kita. Ganggu bisa, tapi dia tidak bisa berinterferensi atau masuk, tidak bisa menyusup. Itu sebabnya orang yang kerasukan, yang dirasuk itu adalah tubuhnya, bukan rohnya. Itu sebabnya dia tetap bisa disadarkan dan tidak kehilangan akunya. Ya, itu. Jadi ketika dua aku tadi, yang satu palsu, yang satu asli, aku yang roh itu yang asli, aku yang daging yang palsu. Ketika keduanya menjadi semakin kuat, maka itu akan bergiliran memanifestasikan dirinya. Itu namanya bipolar. Kadang dia aku rohnya keluar, maka dia akan menjadi baik. Dia tahu moral yang baik, dia tahu hidup harus benar itu seperti apa. Begitu aku dagingnya yang keluar,
tingkahnya kayak binatang. Nggak tahu lagi yang baik, yang benar, salah, jahat, nggak tahu. Pokoknya sakarepe dhewe. Nah, itu bipolar. Schizofrenia mirip, tapi schizofrenia lebih kompleks. Karena schizofrenia bisa lebih dari 2 pribadi, bahkan bisa sampai puluhan. Ya. Suatu hari dia bilang aku ini presiden, berapa menit lagi bilang aku ini menteri, berapa menit lagi dia bilang aku ini jenderal, berapa menit lagi dia bilang aku ini pemulung sampah, gitu ya. Itu schizofrenia itu lebih parah, saudara. Akunya banyak sekali, karena kemungkinan memang ada banyak aku yang masuk di sana. Bisa ngerti maksud saya? Ya itu ya. Kalau orang berkecimpung di dalam eksorsisme atau mengusir roh jahat, dia pasti ngerti yang saya ucapkan. Ya. Nah, kembali lagi. Jadi begini. Kok bisa ya yang melakukan dosa itu kita, diri kita. Tapi Rasul SAW bilang bukan aku yang melakukannya, tapi dosa. Dosa yang ada di dalam daging. Jadi seolah-olah karena yang melakukan bukan aku, tapi dosa yang ada di dalam aku, maka aku tidak lah gitu loh. Berarti aku tidak berdosa. Aku yang mana? Aku yang sejati, yaitu roh yang cinta firman. Bahkan tubuh itu tidak berdosa, karena yang melakukannya dosa yang ada di dalam tubuh. Loh, mengapa tubuh sebagai aku palsu nggak bisa berdosa? Karena dosa itu kepada aku yang batin, bukan aku yang tubuh, saudara. Tubuh itu hanya akibat dari keberdosaan dari roh. Jadi ketika otak kita itu yang salah, ketika otak kita itu yang benci Elohim, maka kita akan melakukan dosa. Dan dosa ini benar-benar diperintahkan oleh otak kita. Maka keberdosaan itu akan ditanggung oleh tubuh kita. Tubuh ini hanya seperti terkena karma dari apa yang sudah kita putuskan dengan otak kita dengan sengaja berbuat dosa. Nah, itu beda. Rasul di sini berkata bahwa manusia pada umumnya, termasuk orang Kristen, mereka itu mencintai firman. Sehingga perbuatan dosanya itu bukan karena dia senang berbuat dosa, karena akunya itu tahu, aku rohnya itu tahu ini salah. Tapi kenapa tetap dia lakukan? Karena dia tidak berdaya di dalam mengendalikan dosa yang ada di dalam tubuhnya. Kenapa? Karena sepanjang hidupmu, tubuhmu sudah biasa enak ketika melakukan dosa. Itu jawabannya. Persis seperti kamu biasa makan manis, lalu kamu membaca suatu literatur tentang kesehatan. Yang paling jahat untuk dimakan bukanlah gorengan, yang paling jahat bukanlah minyak, tetapi yang paling jahat adalah gula. Dan itu memang benar, ya. Tapi saudara baca itu lalu saudara terus tertarik. Kalau makan gula gini. Cobalah tidak makan gula 1 bulan. Lihatlah apa yang terjadi dengan tubuhmu. Kamu akan terkejut dan takjub akan menyadari energi tubuhmu yang luar biasa. Saudara waktu itu wow, ini luar biasa ya. Tapi apa saudara lakukan? Tetap kopi legi, mocha fruit legi, boba manis, mitsuo, apalagi mitsuo ya. Mitsuo, aduh, soe memang itu. Minuman soe itu, mau diminum itu apa? Saya tidak mau seumur hidup minum kayak gitu. Minum itu air putih, itu namanya minum, betul nggak? Kamu lo diracuni kok kulem. Semua itu racun zat kimia. Lo kok seneng? Kenapa? Karena ada suatu kuasa. Dan mulutmu itu punya roh sehingga bisa memutuskan apa yang kamu makan atau tidak.
Itu maksud saya. Lama-lama mulutmu deh sendiri itu bisa memutuskan. Nggak lagi otakmu. Ya, ini orang yang dikuasai dengan kedagingan. Apapun dosa yang dilakukan manusia, ketika mencapai suatu tingkat kedagingan, di mana dagingnya seolah-olah menjadi suatu aku atau kesadaran, maka kesadaran yang sejati yaitu roh atau otak itu sudah diabaikan. Itu sebabnya ada, barusan ini masuk warta berita, anak bunuh papa dan mamanya. Ya betul ya. Iya loh. Enggak tahu dimarahi apa, anak-anak kecil padahal masuk kamar ambil pistol tembak apa mamanya. Bukan di Indonesia, nggak tahu mungkin di Amerika. Loh, itu bagaimana itu saudara? Disinilah yang Rasul SAW katakan, aku manusia celaka. Siapa yang bisa membebaskan manusia seperti ini, tubuhku yang seperti ini? Lah, saudara, saya akan kembali kepada zaman Taurat, zaman di mana ada kurban-kurban binatang. Nah, ini untuk menjembatani pemikiran saudara. Di kemah suci atau bait suci itu ada namanya ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Itu sebetulnya satu bangunan tapi dipisah dengan tirai tebal. Ya, itu ada 3 alat. Yang ruangan kudus atau ruangan pertemuan itu ada 3 alat. Menorah, ya, itu menunjuk kepada roh atau cahaya, ya. Lalu ada meja roti sajian 2 tumpuk 6 dan 6. Itu kesatuan manusia dan Yeshua Hamasiah sebagai manusia sejati. Lalu ada mezbah dupa. Nah, mezbah dupa ini adalah persembahan tubuh nabati kita, bukan tubuh hewani kita. Nah, manusia itu punya unsur hewani, punya unsur nabati atau tumbuhan. Nah, Yeshua itu unsur nabatinya kuat, sehingga Yeshua tidak pernah berkata ketika pesah atau perjamuan terakhir, Yeshua itu tidak menyembelih domba, lalu inilah anak domba pesah, inilah tubuhku, makanlah ini. Enggak. Ada yang aneh loh di situ. Masak roti lalu darah. Yang harusnya kan domba dan darah. Saudara ngerti nggak saya ngomong? Ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Kayaknya aku nggak ngerti. Saya boleh. Mungkin saya terlalu cepat. Saya sebetulnya kepingin ngomong banyak soalnya. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan cara makan kita. Manusia pertama kali, ya nyimpang sedikit. Manusia pertama diciptakan makan hewan atau makan tumbuhan? Kalau manusia makan tumbuhan, tumbuhan itu lebih tinggi dari manusia atau manusia lebih tinggi dari tumbuhan? Hah? Manusia lebih tinggi, oke. Manusia, saudara bilang lebih tinggi dari tumbuhan. Kalau manusia tidak makan tumbuhan, manusia mati nggak? Kalau tumbuhan tidak dimakan manusia, dia tetap hidup atau? Lalu hebat mana kamu dengan tumbuhan? Nah, saya akan mengajak saudara berpetualang dengan logika. Ini yang orang tidak mengerti. Tumbuhan dengan manusia itu tinggi tumbuhan. Siapa yang lebih tinggi, dia dimakan untuk menghidupkan yang lebih rendah. Saudara harus makan Yeshua. Kalau logika yang sama dipakai, saudara makan tumbuhan berarti tinggi saudara. Berarti saudara makan dagingnya Yeshua berarti tinggi saudara dengan Yeshua. Loh, logika yang sama kan gitu. Nah, logika saya, kalau saudara disuruh makan tumbuhan supaya hidup, berarti saudara itu di bawahnya tumbuhan. Ya, ketika saudara diperintahkan makan binatang, maka saudara lebih rendah dari binatang. Lah, binatang makan tumbuhan, berarti binatang lebih rendah dari tumbuhan. Artinya manusia karena dosanya, dia itu lebih rendah dari tumbuhan dan dari binatang. Tidak punya tubuh nabati, tidak punya tubuh hewani, yang ada tubuh satani. Itu sebabnya dikatakan kita itu anak-anak kegelapan sebelum terang yang sesungguhnya datang dan menerangi hidup kita.
Karena kuasa dosa yang menghancurkan manusia sehingga jatuh di bawah kuasa Satan, maka manusia tidak lagi menjadi nabati, itu tumbuhan, tidak lagi hewani atau binatang, tapi satani, makhluk-makhluk iblis. Dan itu nanti khotbah berikutnya akan saya terangkan. Kalau iblis itu adalah dirimu sendiri. Dan jadi dicobai iblis itu dicobai dirimu. Karena Yakub berkata, kalau kamu dicobai, jangan berkata itu dicobai dari Elohim. Yakub tidak berkata kamu dicobai oleh Satan, tidak. Kamu dicobai oleh keinginan dirimu sendiri, betul? Yaitu iblis, itu keinginan dirimu sendiri. Iblis nggak ada. Bingung lagi, iblis tidak ada. Ini tambah hari khotbahnya tambah waneh. Loh, saudara, ngapain kamu cari-cari iblis yang di luar dirimu? Iblis itu ya kamu itu. Ketika hukum dosa bekerja di dalam tubuhmu, dan tubuhmu akhirnya seolah-olah memiliki suatu kesadaran yang selalu melawan kesadaran yang sesungguhnya, maka itu kamu sudah menjadi iblis. Itu sebabnya Yesua itu ngomong sama Kepa. Ketika Kepa berkata, "Guru, kamu tidak boleh mati, kamu tidak boleh menderita, tidak boleh." Yesus langsung, "Iblis, undur ke belakang." Betul? Dia tidak bilang, "Kepa, mundur ke belakang." Dia bilang, "Iblis, mundur ke belakang." Karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh daging. Orang yang selalu kedagingan, selalu memikirkan hal-hal yang daging, yang enak-enak, nikmat-nikmat, yang senang-senang, ya itu iblis, saudara. Tidak usah nyari jauh-jauh iblis itu. Mana iblis? Iblis musuh kita. Jatuh-jatuhnya dirimu sendiri, yaitu daging. Ya, sudah. Berarti saya sudah khotbah ya tentang iblis. Sekilas. Belum lengkap. Kembali lagi. Jadi, ada ruangan yang namanya ruangan pertemuan. Ruangan pertemuan itu ada 3 alat. Roti sajian, meja roti sajian itu 2 tumpuk roti, 6 dan 6. 6 itu angka manusia. Manusia satu meja dengan manusia Yesus Masih. Itu harus dipersatukan. Sehingga membentuk 6 dan 6. Itu bisa juga melambangkan 12 suku Israel. Tetapi saya lebih senang dengan manusia dan Yesus sebagai manusia. Lalu menorah itu cahaya, itu gelombang cahaya. Elektron yang sejati dilambangkan dengan 7 pelita. 7 itu sempurna, dan itu roh Elohim ada 7. Lalu ada mezbah dupa yang dibakar bukan binatang. Mezbah kurban bakaran itu ada di pelataran. Yang dibakar di sana hewan-hewan, darah dicurahkan. Tapi mezbah dupa yang ada di ruangan pertemuan atau ruangan kudus itu adalah getah-getah dari pohon-pohon yang berbau harum, kulit-kulit kayu yang sangat harum seperti gaharu, damar, kemenyan dan sebagainya. Ya, itu ditumbuk sedemikian rupa, lalu disebarkan ke bara api yang ada, menimbulkan asap yang luar biasa. Sehingga asap itu akan memenuhi bukan hanya ruangan kudus, tapi ruangan maha kudus sampai di balik tirai. Sehingga nanti saudara, imam yang masuk ke sana, imam besar, itu juga harus membawa ukupan, yaitu dari dupa, kemenyan, gaharu, mur, semua yang dijadikan satu dari tumbuhan ya. Lalu dia bawa juga perbaraan di balik tirai, dia harus membakar itu semuanya, dan itu menjadi suatu perisai agar dia tidak mati. Ini lambang dari mempersembahkan hidup nabati, bukan hidup hewan. Hidup nabati itu berarti saudara dikembalikan ke asal. Itulah hidup kelahiran kembali. Seperti Adam dan Hawa, makanannya adalah yang nabati, bukan hewani. Nah, dalam kasus ketika Yesus HaMasiah mati di Golgota, maka tirai itu terbelah, saudara. Betul nggak? Menjadi 2, betul?
Dan kitab Ibrani berkata dengan terbelahnya tirai yang memisahkan ruangan Maha Kudus dan ruangan kudus, maka kita itu langsung bisa bersatu dengan Elohim yang adalah roh. Jadi gini, manusia ini, roh manusia adalah rohnya Elohim. Tapi roh manusia ini sudah terhilang. Karena roh manusia ini punya kesadaran aku yang terpecah belah. Bahkan akhirnya punya aku KW di dalam tubuhnya. Sehingga dia selalu melakukan dosa. Ketika Yesus HaMasiah mempersembahkan dirinya, maka tirai itu terbelah. Karena apa? Ketika Yesus sudah mati, lalu bangkit, lalu kembali ke Bapa istilahnya, maka dia akan datang dalam Roh Kudus, bersatu dengan roh kita. Karena Yesua ini dalam roh yang sudah masuk ke ruangan Maha Kudus, maka ketika Roh Kudus, yaitu roh Yesua itu ada di dalam hidup kita, maka berarti kita itu juga bisa sampai ke tahta Bapa, saudara. Artinya Roh Kudus ini membuat roh kita yang adalah dari roh Elohim yang sudah terhilang kembali kepada asalnya. Itu, saudara. Jadi tidak usah bingung. Loh, kalau memang roh kita ini dari Elohim, ngapain perlu Roh Kudus? Loh, perlu. Karena kesadaran kita, aku kita itu sudah tersesat. Itu sebabnya ada ruangan pembatas antara ruangan Maha Kudus dan ruangan kudus. Nah, hanya dengan Roh Kudus atau Roh Yesus HaMasiah, maka kita bisa tembus sampai ruangan Maha Kudus. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Yesua kok bisa? Kok melalui Roh Kudus, Roh Yesua kita bisa tembus? Yesua jawabannya adalah satu-satunya. Saya bicara tentang Yesus sebagai manusia ya. Sang Firman yang menjadi manusia, satu-satunya manusia yang kesadaran atau akunya dalam roh tidak pernah tercemar sedikit pun. Dan Yesus tidak pernah memiliki dua aku dalam hidupnya. Artinya yang dipikirkan dan diperbuat itu tidak sama. Tidak pernah Yesus seperti itu. Sampai saat terakhir di Getsemani, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Bapa. Loh, kehendakku di sini, saudara hati-hati. Yesua itu 100% manusia. Dagingnya juga punya keinginan. Tetapi selama ini dagingnya selalu tunduk dengan rohnya. Bahkan sampai di Taman Getsemani, sebelum dia disalibkan, tetap dagingnya tunduk kepada kehendak Elohim. Di situ membuktikan Yesua hanya punya satu kesadaran atau satu aku. Nah, saudara, karena Yesua punya satu kesadaran, satu aku yang tidak tercemar, maka ketika Roh Kudus yang adalah roh Yesua itu menyatu dengan diri kita, maka roh kita itu juga dianggap punya aku yang tidak tercemar. Sehingga apapun yang dilakukan oleh daging kita tidak bisa mencemari sang aku tadi. Karena bukan aku lagi yang hidup, tetapi Yesua yang hidup di dalam aku. Saudara, itulah inti dari angka. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh kita yang sudah bersatu dengan Roh Kudus, sehingga disatukan dengan Sang Bapa. Karena tirai itu terbelah dua. Dan engkau menghadap Bapa itu bukan dengan kurban-kurban binatang. Karena imam besar tidak tersambar oleh Shekinah Glory atau kemuliaan Elohim yang ada di bait, yang ada di tabernakel atau ditutup pendamaian dari tabut perjanjian. Itu karena asal dari ukupan, yaitu dari mesbah dupa. Dan itu adalah sisi nabati, bukan sisi hewani. Itu sebabnya Yesua juga menganggap dirinya sebagai yang nabati, tapi sekaligus yang hewani. Kenapa? Mengapa dalam perjamuan kudus roti itu gandum, itu nabati, itu tumbuhan. Dan Yesus berkata, dagingku itu benar-benar roti itu.
Tetapi anggur itu adalah darahku. Lihat, anggur nabati itu tumbuhan, tapi jadi darah. Karena darah ini mewakili dosa manusia. Tidak mungkin manusia ketika berdosa itu hutang darah dan harus dibayar dengan darah. Tetapi ketika membayar hutang manusia, dosa, maka segi hewani itu tidak berlaku lagi di dalam Yesua Mashiach. Mengapa dalam perjanjian lama ketika orang melakukan kurban-kurban binatang, sesungguhnya itu menjadi suatu bayangan saja dari keselamatan yang sejati. Karena ketika manusia levelnya itu memakan binatang seperti imam-imam, atau digantikan dengan binatang, paling tidak levelnya itu masih sama dengan binatang, atau bahkan di bawah binatang kalau imam besarnya. Kalau imam-imam itu harus makan binatang itu supaya dia tetap hidup. Dan akhirnya manusia juga biasa dalam dietnya itu memakan binatang. Dalam logika yang saya kemukakan tadi, kalau manusia makan binatang, maka binatang lebih tinggi dari manusia, betul nggak? Karena binatang yang memberi hidup kepada manusia. Kalau nggak makan binatang, manusia mati. Berarti hewannya lebih hebat dari manusia. Nah, tetapi Yesua beda. Yesua mengembalikan manusia kepada yang nabati. Tubuhku adalah gandum, darahku adalah anggur. Itu sebabnya dengan percaya kepada Yesua, dengan menerima tubuh dan darah Yesua, kita ini dikembalikan ke Taman Eden, di mana manusia itu makan yang nabati, tidak pernah yang hewani. Itu sebabnya saudara, ada suatu kecenderungan ketika kita semakin dekat dengan Dia, kita semakin tidak suka makan daging. Ini kecenderungan yang saya alami. Saya tuh senang daging, saudara. Tapi belakangan itu terus sudah 1 tahun lebih ini, saya kok cenderungnya senang sayur. Buah itu senang, tapi nggak tahan, saudara. Kalau bisa itu cuma makan buah, sayur, biji-bijian, enggak makan yang hewani sama sekali. Itu saya senang sekali. Nah, saya ngomong ini bukan sebagai suatu doktrin bahwa saudara kalau lahir kembali tidak boleh makan daging. Jangan salah ya. Jangan salah. Yesua juga makan ikan, ya, dikasih ikan makan. Nah, Pak Sofyan minggu lalu tanya saya, Pak, nanti di Samayim itu kita masih makan daging nggak, Pak? Tahu, mungkin Pak Sofyan ini senang makan daging atau bagaimana? Saya bilang di Samayim nggak makan apa-apa, tapi di bumi yang baru. Tapi di bumi yang baru kita nggak makan binatang. Yang diucapkan Yesua hanya anggur. Ya kan? Loh, pernah baca nggak? Anggur dan air anggur ini yang menjadi makanan pokok di dunia akan datang nanti. Saudara jangan pikir kalau di dunia baru nanti saudara itu makan binatang. Saudara hidupnya itu kayak malaikat. Malaikat itu makan apa? Kalau malaikat makan binatang, entek betekmu, entek asumu, entek sapimu, dimakani malaikat. Makanannya itu mana. Mana itu makanannya malaikat, butiran-butiran kayak gandum. Itu yang diberikan Yahweh kepada bangsa Israel 40 tahun. Elohim senang kalau manusia itu kembali kepada yang nabati. Itu sebabnya kalau saudara ingin sehat, ayo Kak percaya, semua penyakit saudara itu bisa sembuh kalau saudara hanya makan tumbuhan. Percaya? Saudara saya ini sudah mempelajari mulai dari nutrisi, falsafah kehidupan, peradaban dunia, teologi, bahkan mistik-mistik dunia, termasuk mistik Kristen. Saya sudah pelajari semua. Semua itu ada hubungannya satu dengan yang lain. Apa yang kamu makan itu akan menentukan siapa kamu. Karena setiap yang kamu makan punya getaran, vibrasi. Kamu makan babi, vibrasinya babi itu masuk ke kamu, menyatu. Ingat, yang namanya elektron itu tidak bisa hilang. Loh, kamu makan ikan, elektronnya ikan masuk,
melalui jaringan-jaringan atau melalui semua dagingnya. Bisa ngerti maksud saya? Apakah suatu kebetulan bahwa Yesus itu mengubah? Ini banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Ya, saya tidak tahu apakah saudara Advent kita itu mengerti tentang apa yang saya ungkapkan ini. Karena waktu saya membaca buku tentang Advent hari ke-7, saya tidak pernah menemukan penjelasan seperti yang saya khotbahkan pagi ini. Tapi semoga mereka bisa mengerti sampai seperti itu, sehingga membuat mereka semakin kokoh ketika mereka itu jadi vegetarian. Di dalam hal ini saya tidak mendukung orang kaum vegan ya, atau vegetarian ya, tidak. Saya sendiri sampai hari ini tetap makan daging. Ya, kebanyakan daging ikan ya. Karena vibrasinya ikan itu berbeda dengan vibrasinya sapi. Ya, vibrasi di sini menunjukkan kesadaran. Kesadaran yang lebih rendah harus kamu makan, supaya kamu tidak ada di bawah yang kamu makan, tapi di atas. Itu nanti lagi. Untuk kehidupan kamu makan daging, berarti kamu di bawah daging binatang. Untuk kehidupan kamu di bawah tumbuhan, kalau vegetarian berarti kamu di bawah tumbuhan. Tapi melihat dari kesadarannya, kesadaran tumbuhan dengan kamu, hebat kamu. Kesadaran binatang dengan kamu, mungkin hebat kamu. Tapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, ditipu oleh binatang yaitu ular, maka kesadarannya di bawah binatang. Nah saudara, tapi kalau kesadaran kita dengan tumbuhan, pasti kesadaran kita lebih bagus dari tumbuhan. Itu sebabnya makan tumbuhan tidak akan mempengaruhi jiwa, tidak akan mempengaruhi vibrasi tubuhmu secara negatif. Itu maksud saya. Jadi kalau orang, wah kamu ini kena kanker, tidak mungkin kalau kena kanker lalu dokter bilang makan daging yang banyak ya. Pernah dengar itu? Nah, wah kamu kena diabetes, makan daging yang banyak. Tidak ada. Kamu darah tinggi, wah obatnya apa nih? Makan daging babi 1 kilo tiap hari. Ya itu pasti minggu depannya tidak jadi ke dokter lagi. Ya langsung ke, kalau di Surabaya di Adi Jasa tempatnya, yaitu jenazah-jenazah. Nah, kenapa kalau orang sakit itu selalu tidak pernah disuruh makan daging, selalu disuruh makan tumbuhan? Loh, tapi waktu kamu sehat, kenapa kok senangannya daging? Nah, itu karena apa? Karena mulutmu, dagingmu itu ada aku kali, suatu kesadaran, suatu ego yang sebetulnya itu fiktif, tidak ada, tapi dikuasai oleh hukum dosa. Sampai-sampai ada orang jadi budaknya makanan, kayak Mami tadi cerita, makan berlebihan, jutaan setiap makan. Itu tidak sadar, tidak sadar, karena hukum dosa yang bekerja di dalam daging. Saudara, jadi menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, saudara tetap akan melihat, karena evolusi yang begitu lama, karena saudara dilahirkan dari orang tua yang berdosa, yang dagingnya punya aku fiktif, juga dilahirkan oleh engkongmu oleh kongcomu lah gitu. Ini sampai turunan-turunan itu sampai kita, sehingga kita ini juga punya hukum dosa yang bekerja di dalam daging kita. Dan ini secara perlahan, saudara. Saya katakan proses. Kelahiran kembali adalah suatu proses. Ketika roh kita menerima Roh Kudus, lalu disatukan kembali, dikembalikan kepada sumber segala roh. Saudara, roh kita itu kembali ke Elohim, tidak usah nunggu kalau mati. Kita pengkhotbah berkata kalau manusia mati, rohnya kembali kepada sumber segala roh, yaitu yang mengaruniakan, yaitu Elohim. Tetapi di dalam Yesus Masiah, kita tidak perlu mati supaya roh kita kembali kepada Dia. Itu yang dimaksud penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita harus bersatu roh kita dengan Dia selagi kita hidup. Itu sebabnya Rasulullah berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dan kasih Yesus Masiah, bahkan maut sekalipun.
menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, berarti roh kita dipersatukan dengan roh Yahweh Elohim, Sang Bapa. Karena Roh Kudus atau Roh Yesua yang menyatu dengan diri kita. Itulah kebenarannya. Kebenarannya hanya ada di dalam Yesua Al-Masih. Saudara, sehebat-hebatnya seorang manusia yang mau memurnikan rohnya, seperti para pujangga zaman dahulu, nabi-nabi zaman dahulu, para pendiri agama-agama zaman dahulu yang disebut orang mulia, orang suci, orang saleh, bahkan banyak di antara mereka yang moksa. Tubuh materinya berubah menjadi partikel yang terkecil, gelombang cahaya, sehingga tidak bisa dilihat lagi. Itu moksa. Menurut cerita nenek saya dan papi saya, mami ini ada, itu neneknya nenek saya, ya, nenek saya namanya Lim Kim Eng. Itu orang Chinese dan orang Dayak campuran, itu nenek saya. Lalu punya nenek dan kakek. Kakek neneknya ini, saudara, itu asli orang Cina, ya. Itu tidak mati, tidak bisa mati. Tapi mereka yang memilih hari kematiannya. Milih hari kematiannya itu nyuruh keluarga besarnya itu menyediakan gong, tahu gong? Kalau gamelan Jawa itu yang dari kuningan, yang bentuknya bulat, kosong, lalu ada di tengahnya ada nonong gitu, saudara. Ada bendolan, ya, dipukul dong, gong, ngerti? Dia suruh nyediakan gong itu 2, lalu di laut, diletakkan di laut. Lalu suami istri, kakek nenek dari nenek saya itu naik ke atas gong itu, lalu gong itu bisa berjalan sampai ke tengah laut. Lalu di sana berputar dengan cepat, terus turun keduanya dan hilang. Itu dalam kepercayaan orang zaman dahulu, itu yang namanya moksa. Kalau saudara baca dalam kitab suci Henoh bergaul dengan Elohim, lalu dia tidak ada lagi, itu mah moksa. Lalu ada cerita lagi, nenek saya itu punya seorang pembantu rumah tangga, seorang pria bisu. Ini papi saya sendiri tahu. Itu papi cerita sama saya. Si bisu ini, saudara, orangnya buhay luar biasa. Bisu itu yang jelas tidak bisa meso, ya. Tidak kayak saudara, ya, punya mulut meso, p, terlalu banyak p. Itu mulutnya perlu ditampar sama malaikat yang ngenyos Nabi Yesaya itu. Pakai api, bara api dari Mezbah Dupa yang ada di Samayin. Ya, ya. Itu si pembantu itu disebut si bisu. Tidak tua, masih agak muda. Suatu ketika dia itu tidak ada lagi, moksa, hilang. Itu cerita nenek saya dan papi saya. Mereka karena mengalami itu. Jadi tiap Kamis malam Jumat itu dia ada di atas pohon tinggi. Orang Jawa bilang angkruk-angkruk, duduk sambil mbak obor, kakinya goyang-goyang ini sambil melihat rumah nenek saya. Dan nanti dia turun, dia keliling rumah itu, lalu tiba-tiba di atas lagi, lalu tiba-tiba hilang lagi. Begitu terus. Moksa. Jadi memang keturunan nenek-nenek moyang saya itu, saudara, banyak orang sakti. Ada di Kalimantan, Dayak. Nenek saya sendiri itu punya perewangan. Nenek saya suka kesurupan. Kalau kesurupan bisa naik pohon tinggi, saudara. Ada wanita. Ya memang punya ilmu lah dia. Saya sendiri tahu waktu masih remaja itu sering pergi dengan nenek saya itu. Nenek saya itu nggak ada takutnya. Siapa saja dilawan, apalagi pejabat pemerintah. Pejabat-pejabat itu kalau nenek saya marah, bilang, oh iya, sama matanya melotot ini, wah keras marahnya, saudara. Tapi nenek saya itu paling takut sama saya. Loh iya memang, paling takut sama saya. Kalau saya sudah bilang, wah mak jahat, nggak mau ngasih uang, langsung kasih uang.
Ada saya ini cucu dalam laki yang pertama. Disayangi luar biasa. Ya. Jadi saya tahu nenek saya itu bagaimana, karena paling sering nginep di rumahnya saya. Cucu paling disayang. Ya. Lalu kembali lagi, nah itu moksa itu ada. Nah, tokoh-tokoh agama apapun itu bisa, saudara, bahkan merubah tubuhnya itu menjadi partikel yang kecil. Pertanyaannya, kemana itu? Kalau dia bergaulnya tidak dengan Elohim, lalu kemana itu? Karena saudara, moksa itu bisa terjadi dengan kuasa roh Elohim, tapi juga dengan kuasa malaikat-malaikat jahat. Itu kemana? Nah, itu sebabnya daripada spekulasi dengan keselamatan, saya bilang, maka kebenaran itu ada di dalam Yesus Al-Masih. Karena Yesus Al-Masih ini satu-satunya yang moksa, tetapi ketika hidup di dunia dibuktikan bahwa dia tidak pernah berbuat dosa. Satu-satu. Yesus waktu naik ke Samayim, dilihat itu, terus hilang, itu namanya moksa, saudara. Dia tidak kemana-mana itu. Dia hanya berubah dari materi tubuh yang bisa dilihat ke partikel gelombang cahaya yang nggak bisa dilihat. Cuma gitu aja. Dia tidak pergi kemana-mana. Itu sebabnya Rasul-Rasul berkata, kita ini yang percaya kepada Yesus Al-Masih, kita duduk di pangkuan Yesus Al-Masih, di sebelah kanan Bapa, di Samayim. Ya Samayim itu ya ini, saudara. Jangan kepingin ke Samayim lagi. Kita ini yang ada di dalam Yesua ini sudah ada di Samayim. Samayim dimensi. Bukan suatu tempat yang kasat mata. Jadi menyembah di dalam roh itu rohmu. Rohmu yang berasal dari roh Elohim itu roh yang sudah terhilang. Sehingga sebagai roh yang terhilang, vibrasinya, gelombangnya, frekuensinya itu sudah tidak sama dengan sang sumber roh itu tadi. Nah, Yesua sebagai cahaya kemuliaan Elohim, vibrasinya itu adalah 100% adalah vibrasinya sang Bapa. Sehingga ketika Roh Kudus itu masuk bersatu dengan roh kita, maka gelombang vibrasi roh kita itu disamakan dengan Yesus. Sehingga kita dapat, dalam kitab Ibrani dikatakan, dengan penuh keberanian kita bisa masuk sampai di balik tirai di ruangan Maha Kudus. Dan kalau roh kita sudah tersembunyi bersama dengan Dia, berarti roh kita itu sudah sempurna. Itu sebabnya firman berkata, satu kali dan untuk selamanya, hanya dengan satu kurban Dia sudah menyempurnakan semua orang yang Dia kasihi. Haleluya. Haleluya. Saudara disempurnakan itu rohmu, tetapi dalam dagingmu masih ada aku yang fiktif. Itu yang seringkali bikin masalah. Mengapa kita harus mengampuni saudara kita bahkan 70 kali 7? Karena saudara kita pada hakikatnya memiliki roh yang sudah sempurna. Sehingga ketika dia berbuat salah, bukan dia yang melakukannya, tapi dosa yang ada di dalam dagingnya. Itu sebabnya kita harus tetap mengampuni saudara kita. Yang kita ampuni adalah rohnya. Dagingnya tidak perlu diampuni, karena daging akan membusuk dan menjadi tanah. Saudara, semua ayat-ayat kitab suci bisa diterangkan secara biologi maupun secara fisika. Karena firman Elohim itulah yang menciptakan semua fenomena yang ada, semua realitas yang ada, itu adalah Elohim. Saudara, selalu kerinduan Elohim, kerinduan Bapa, untuk kita benar-benar bisa kembali kepada Dia. Bisa kembali kepada Dia. Saya mau tanya satu pertanyaan.
yang mungkin agak sedikit menyimpang. Sebelum saya akhiri, mau saya akhiri. Elohim menciptakan saudara itu untuk apa? Mikir. Elohim menciptakan saudara untuk apa? Siapa yang bisa buat kue? Angkat tangan. Bisa masak? Angkat tangan. Tujuanmu masak untuk apa? Untuk dimakan. Ya ini kamu jualan. Bukannya dewe lah rugi. Kamu bikin kue untuk apa? Dimakan. Betul? Kalau kamu buat kue, jadi kue yang indah, apa kamu lalu ngomong sama kue itu, kue kamu indah sekali, jadilah seperti dirimu sendiri. Saudara bikin kue indah sekali, lalu setelah indah, saudara bilang sama kue, aku sudah jadikan kamu loh ya, nyiptakan kamu loh ya. Sekarang kamu harus jadi seperti dirimu sendiri. Ayo kue, hidupnya yang baik ya. Ayo kue yang berguna buat orang lain atau berguna buat kue yang lain. Apa gitu? Jadi kalau saudara buat kue indah sekali, apa saudara simpen atau akhirnya saudara makan juga? Artinya apapun yang kau buat itu untuk kepuasan diri. Bisa ngerti? Kamu bikin baju, kamu bisa jahit, akhirnya untuk kamu pakai. Kamu tidak akan memberikan, kalau mau bikin baju bagus lalu bukan mau ditaruh lalu baju kamu harus kayak orang hidup loh ya. Kamu jadi makhluk hidup. Ayo sekarang berkembang ya, berkembang supaya baju kamu akhirnya jadi seperti saya. Apa gitu? Selamanya baju tidak bisa menjadi seperti manusia, betul nggak? Selamanya manusia itu bisakah menjadi seperti Elohim? Ketika Elohim menjadikan manusia, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kepuasannya Elohim itu sendiri. Semua dari Dia, oleh, untuk, melalui. Kita dijadikan Elohim itu semuanya itu untuk pengembangan dirinya. Elohim itu sempurna. Kalau sempurna itu berkembang terus. Artinya dinamis. Jadi kata berkembang sini tanda petik. Tidak sama dengan kota dibangun jelek lalu dikembangkan jadi lebih bagus, bukan ya? Kalau saya pakai istilah Elohim mengembangkan dirinya, itu artinya, saudara, dia ingin memenuhi segala sesuatu yang adalah ciptaannya itu, memenuhi itu dengan dirinya sendiri. Semuanya itu akan menjadi dirinya. Saya pernah ngomong sama saudara, Elohim itu kayak tubuh manusia. Saudara adalah sel-sel molekul yang ada di dalamnya. Dan ada radikal bebas, ada atom-atom yang kehilangan elektron, ada yang kelebihan muatan elektron jadi kanker, ya, ada yang nyeleneh jaringannya atau konslet, ada yang keselio, ada yang luka, semuanya nanti ada cacing, ada parasit-parasit yang lain, bakteri-bakteri yang jahat, ada kelainan-kelainan dan sebagainya. Nah, tubuh kita itu punya kemampuan untuk menetralisir dan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Demikianlah dengan tubuh Hamasyah. Tubuh Elohim di dalam Yesus Hamasyah itu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya, dan itu dikuasai oleh sang kepala, yaitu Yesus Hamasyah. Jadi kita ini orang-orang yang disebut Kristen, termasuk semua makhluk di dunia, semua ciptaan ini, saudara, semuanya ini masih banyak kekurangan, kelemahan, kacau balau. Dan Yesus sebagai kepala alam semesta, bukan hanya kepala gereja ya. Karena Yesus dikatakan akan menyatukan Bapa dengan alam semesta. Bukan hanya gereja, bukan. Itu sebabnya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Adonai. Saudara, di
dia itu sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Setiap khotbah yang kita dengar, setiap teguran yang kita terima, itu untuk upaya kita ini disembuhkan, supaya tubuh manusia itu pada akhirnya memiliki homeostatik yang sempurna, metabolisme yang sempurna, semuanya sempurna. Dan ketika Elohim menciptakan kita, itu Elohim itu mengembangkan dirinya sedemikian rupa. Itulah Elohim. Ketika dia menciptakan kita, ya itulah kita bagian dari dia. Dia sedang mengembangkan dirinya. Lalu untuk apa kita semua diciptakan? Semuanya untuk dinikmati oleh dia. Kalau semua alam semesta adalah tubuhnya, dan alam semesta ini bekerja dengan baik dan sempurna, maka Elohim sendiri akan merasakan kekuatan, kesehatan, kebaikan dari semuanya. Itu loh gampangnya, itu seperti itu, saudara. Itu sebabnya mengapa ada anugerah. Karena anugerah ini sesuatu yang tertinggi. Mengapa? Karena tidak mungkin manusia membenci tubuhnya sendiri. Kalau manusia tidak bisa membenci tubuhnya sendiri, maka tidak mungkin Kristus atau manusia itu juga membenci tubuhnya sendiri. Itu sebabnya dia merawatnya, mengampuni, tidak menganggap kesalahan, dosa kita sebagai sesuatu yang harus diperhitungkan. Karena dia sedang berhadapan dengan tubuhnya sendiri. Seluruh tubuh kita ini dipenuhi dengan anugerah. Ketika setiap detik ada sel darah merah kita yang hancur, paling tidak itu 5.000 sel darah merah hancur, itu segera digantikan dengan yang baru. Yang hancur itu dibuang dalam bentuk bilirubin, dalam bentuk kotoran, tinja maupun air seni, sehingga warnanya bisa kekuning-kuningan, kehijau-hijauan. Itu sel darah merah yang hancur itu warnanya seperti itu. Nah, belum lagi yang lain-lain di seluruh tubuh kita. Selalu ada anugerah, selalu ada. Bukan daur ulang, diganti terus dengan yang baru, diganti yang baru. Bahasa firman adalah rahmatmu selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar kasih setiamu Yahweh. Besar kasih setiamu selalu baru. Tahukah saudara bahwa tubuhmu, seluruh sel yang ada, yang triliunan jumlahnya, setiap 7 tahun itu baru total. Itu yang disebut dengan tahun Sabat. Itu sebabnya setiap tahun Sabat, maka semua harus dibebaskan. Sawah ladang tidak boleh ditanami. Hutang orang kepada kita harus dianggap lunas. Budak harus dibebaskan. Mengapa? Mengapa? Karena 7 tahun yang lalu, kalau saya jadi budak dari Pak Sem misalkan, saya jadi budaknya Pak Sem 7 tahun yang lalu, 7 tahun kemudian saya bukan budaknya Pak Sem lagi, karena seluruh sel tubuh saya itu sudah baru. Bisa ngerti? Itu sebabnya budak harus dilepaskan di tahun ke-7. Mengapa orang tahun ke-7 hutang kok harus lunas? Karena yang hutang 7 tahun lalu bukan dia. Seluruh selnya sudah baru. Bisa ngerti? Sudah. Nah, itulah namanya anugerah. Tubuh kita saja itu penuh dengan anugerah. Kalau tubuhmu tidak penuh anugerah, rambutmu sudah plontos semua, saudara, kayak alien. Setiap saat tumbuh, setiap saat rontok dan tumbuh, bahkan bisa lebih lebat dari itu. Coba kasih lidah buaya, lu kasih kemiri, lalu keramas sama pisang. Pisang itu kamu rempet-rempet lalu kamu bikin keramas. Katanya botak bisa banyak rambutnya. Coba saja kalau tidak percaya. Saya tidak botak, jadi saya tidak perlu. Pisang lebih baik tak gaya gedang goreng daripada untuk keramas. Ya, saudara. Jadi tubuh kita itu penuh anugerah. Kita itu tidak bisa hidup tanpa anugerah. Bahkan orang yang paling anti dengan anugerah hidup karena anugerah. Hanya dia tidak mengerti. Saudara, kalau tubuh kita dipenuhi anugerah,
Dan kita diciptakan tubuh kita menurut rupa dan gambar Elohim. Kesimpulan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu tadi, roh kita menyembah. Roh itu minggu lalu tidak membutuhkan apa-apa untuk eksistensi kelangsungan hidupnya. Amin. Nah, berarti menyembah dia itu tanpa motivasi kedagingan. Saudara bisa berdoa untuk orang lain, berkatilah dia. Tapi saudara tidak perlu berkatilah saya, ya. Nggak perlu. Kalau kamu sudah bilang berkatilah saya, itu kedagingan. Tapi kalau berkatilah orang itu kasih. Itu bukan kedagingan. Bisa ngerti? Itu sebabnya kita harus saling mendoakan. Saya tidak berdoa untuk diri saya sendiri, Yahweh beri saya uang banyak. Tapi saudara bisa mendoakan saya, limpahi Pak Elisa dengan uang yang banyak, agar uangnya bisa disalurkan ke saya lagi, gitu ya. Ke saudara maksudnya. Saya bisa mendoakan saudara, saudara gak terus nih tak doa itu, gak terasa tuh, ya tak doa terus, saudara. Setiap kali melihat persembahan saudara, apa yang saudara berikan, wah diberkati, lebih lagi ya, berkati dia berlimpah-limpah. Berdoa untuk saudara boleh, berdoa untuk kesehatanmu, minta rezeki, minta umur panjang untuk orang lain itu harus. Itu bagian dari kasih. Kalau kamu mengasihi orang lain, berarti kamu mau orang-orang itu kaya, kamu mau orang-orang itu diberkati, kamu mau orang-orang itu sehat, kamu mau orang-orang itu berkecukupan dalam segala hal. Amin. Tapi untuk dirimu sendiri, kalau kamu doa untuk itu, hati-hati loh motivasinya. Kamu ini berarti pamrih ini, hati-hati ya. Mengucap syukur. Kalau untuk diri kita, apa boleh berdoa Pak? Berdoanya mengucap syukur. Terima kasih Pak untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk semua yang kau berikan. Jadi menyembah dalam roh itu seperti itu. Tapi harus di dalam kebenaran. Dan satu-satunya kebenaran adalah Yeshua HaMashiach. Karena hanya roh Yeshua HaMashiach yang bisa menyatukan roh kita dengan roh Bapa. Dan ketika Yesus sebagai kebenaran satu-satunya, maka sekalipun kamu melakukan suatu pelanggaran, itu dianggap bukan kamu yang melakukannya, tapi dosa yang ada di dalam dagingmu. Sehingga karena bukan kamu yang melakukannya, maka kamu tidak akan dihukum karena pelanggaran tersebut. Itu yang namanya anugerah. Dan karena seluruh tubuh kita itu penuh anugerah, maka karena kita diciptakan menurut rupa dan gambarnya, maka dia sendiri itu penuh anugerah. Satu-satunya Elohim yang benar adalah Elohim di dalam Yahweh Yeshua HaMashiach. Karena satu-satunya yang mengajarkan tentang anugerah adalah kitab suci kita. Yahweh memberkati saudara semuanya. Haleluya. Pelayan penjam kudus silakan maju. Terima kasih Yeshua, terima kasih Yeshua. Puji syukur hanya bagi Yeshua. Terima kasih Yeshua, terima kasih Yeshua. Puji syukur hanya bagi Yeshua. Puji syukur hanya bagi Yeshua. Berkati saudara kami akan melayani kami, membagikan anggur dan roti, yaitu tubuh dan darah anak domba Elohim. Dan kami semua dilayakkan menikmati janji yang dapat dilihat. Yeshua HaMashiach yang kelihatan, bahkan dapat kami satukan melalui apa yang kami makan dan minum. Terima kasih, ini anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach, haleluya, amin. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam hidupku. Terima kasih Yeshua untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa
kasih setiap yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Elohimku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Engkau adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Elohimku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari, silakan bagi berdiri, Kau adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Engkau adakan syukur bagimu. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Semua berdoa, bersyukur untuk darah dan tubuh anak domba Elohim. Semua bersyukur untuk anugerahnya yang ajaib. Terima kasih. Tidak ada yang menguasai roh kita selain Roh Kudus. Dan ketika roh kita disatukan dengan roh Yeshua, hari demi hari, aku fiktif yang ada di dalam daging kita semakin dihancurkan. Sehingga pada akhirnya tubuh kita dapat kita pergunakan menjadi senjata kebenaran. Dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Elohim. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Karena roti ini benar-benar dagingku. Barang siapa memakan dagingku, yaitu roti ini, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang katanya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Dalam nama Yeshua HaMashiach kita makan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya, lalu berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kamu, darah yang telah memperdamaikan kita semua dengan Bapa, darah yang dipercikkan di semua tempat yang telah menjadi dosa karena dosa-dosa manusia, dengan demikian mendamaikan kita dengan Bapa. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang harusnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Dalam nama Yeshua HaMashiach kita minum. Terima kasih.
Diberkati anak sekolah minggu, remaja muda akan beribadah. Diberkati seluruh semua akan meninggalkan tempat ini. Kembalikan kami pada hari jam yang sudah ditentukan dengan rahmat anugerah yang terus dibarui. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus Masih memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Demi nama Yahweh Yesus Masih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Yesus. Puji syukur hanya bagi Yesus. Amin. Shalom.